Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al al-amra multabisan 'alaina fanadil. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sampai pun kita duduk di sini bukan karena kita punya waktu luang, jemaah, atau bukan karena kita sehat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita untuk bisa datang ke majelis ilmu, untuk bisa beribadah di sini, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Imam Malik rahimahullahu taala bahwasanya ibadah sunnah yang paling utama yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping memang mempelajari agama Allah hukumnya wajib pada perkara-perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Belajar ilmu agama itu hukumnya apa? Fariidah, wajib bagi setiap muslim, yaitu perkara-perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Artinya pengetahuan-pengetahuan basic. Contoh seperti seorang muslim perlu tahu tentang akidah yang benar. Dia perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia perlu mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dia perlu mengenal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dari situ dia diwajibkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perlu tahu. Dia perlu tahu tentang bagaimana sikapnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikapnya kepada para sahabat. Bagaimana dia memperlakukan Al-Qur'an. Bagaimana dia memperlakukan hadis. Bagaimana imannya kepada hari akhir dan seterusnya. Itu di antara akidah, pengetahuan basic yang harus diketahui oleh seorang muslim. Maka itu fardhu. Di antaranya perkara salat. Perkara salat banyak dari kaum muslimin yang hanya modal pengetahuan ketika dia kecil diajarin di TPQ. Pengetahuan itu dia bawa sampai dia jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya masih banyak sekali ilmu yang harus dia kuasai terkait apa? Salat. Misalnya, sebentar lagi puasa. Maka seorang muslim perlu tahu pengetahuan-pengetahuan dasar tentang puasa seperti apa. Contoh misal, mimpi basah di siang hari. Apakah membatalkan puasa apa tidak? Membatalkan puasa apa tidak? Tidak. Itu pengetahuan basic, pengetahuan dasar.
Tidak perlu ketika ada orang ketika puasa Ramadan, kemudian mimpi basah, kemudian dia bangun, oh sudah batal puasa saya. Akhirnya dia makan. Nah, contoh misalkan dalam sholat, orang bertanya, Ustaz, saya wudhu, tapi saya lupa memasukkan air ke hidung atau berkumur misalnya. Lupa berkumur ketika dia berwudhu. Sah wudhunya? Sah wudhunya jemaah? Ini pengetahuan dasar. Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena berkumur dan memasukkan air ke hidung itu satu kesatuan dengan mengusap atau mencuci wajah. Dan mencuci wajah dalam wudhu itu rukun. Kalau seandainya dia mencuci wajah tapi tidak memasukkan air ke mulut, maka mencuci wajahnya tidak sempurna. Maka ketika mencuci wajahnya tidak sempurna, kira-kira wudhunya sah? Tidak sah. Maka ini pengetahuan dasar jemaah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Belajar ilmu syar'i hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas terkait adab jemaah. Karena sebenarnya adab Islam atau adab-adab dalam Islam itu banyak sekali. Banyak sekali. Namun kalau kita berbicara adab-adab yang paling utama, sebelum adab-adab yang lainnya, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, kalau seandainya Bapak Imam kita keluar dari sini, di depan pintu masjid, tiba-tiba ada pemuda mengangkat suaranya di depan Pak Imam. Kira-kira orang tersebut, apakah kita katakan dia, oh Masya Allah beradab sekali? Kita akan katakan apa? Ini orang kurang adab. Atau bapak kita ketika keluar misalnya, kemudian ada anak muda senggol gitu, dengan sengaja. Apa kita katakan orang ini beradab? Tidak. Kita akan katakan orang ini kurang adabnya kepada orang tua. Kalau seandainya kepada manusia kita perlu beradab jemaah, maka kepada Rabbul Alamin kita perlu tahu bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Hajj ayat 73, kata Allah, "Ma qadarullah haqqa qadri." Manusia itu kendati mereka beribadah, kendati mereka taat, mereka tidak benar-benar memberikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak benar-benar memposisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mestinya. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'dhini bani Adam." Subhanallah. Atau yu'dhini ibnu Adam. Anak keturunan Adam itu menyakiti aku. Pertanyaannya, Allah bisa disakiti? Tidak mungkin jemaah. Karena dalam hadits qudsi yang valid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, "Innakum lam tablughu durri fatadurruni." Kalian tidak akan mampu memiliki kekuatan yang bisa menyakiti aku sedikit pun, gak akan bisa. Terus apa yang dimaksud dari hadis ini? Yu'dhini ibnu Adam. Anak keturunan Adam menyakitiku. Maksudnya tidak menghormatiku sebagaimana mestinya. Yasubbud dahra wa ana ad-dahru biyadil amru yuqallibul laila wan nahar. Mereka mencela cuaca, mencela waktu. Sedangkan aku yang menciptakan waktu itu. Aku yang menciptakan cuaca itu. Semua urusan ada di tanganku. Uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikan apa? Siang dan malam. Sekarang ini kita tahu saudara-saudara kita di Sumatera sana, ada Sumatera Utara, ada Sumatera Barat, ada di Aceh yang sedang ditimpa musibah. Hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan kaum muslimin di sana.
Adapun yang sudah meninggal dunia, kita doakan semoga Allah terima amal kebaikannya, Allah hapus semua keburukannya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari musibah yang serupa. Dan tidak boleh apa? Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala atau tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Mencela cuaca, mencela kondisi. Hujan lagi, mendung lagi. Pas mau keluar rumah, Allah musta'an. Kenapa mendung lagi? Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan keselamatan. Allah lebih tahu, jemaah. Allah menurunkan hujan, Allah lebih tahu hikmahnya. Maka tidak pantas bagi kita yang hanya menerima. Allah tidak menyuruh kita untuk mengumpulkan awan. Ayo kita kumpul awan semuanya. Ayo. Supaya hujan turun, supaya Anda bisa menikmati nikmatnya hujan dengan kebun menjadi basah, tanaman menjadi basah, kemudian tumbuh subur, kalian bisa memanfaatkan hasilnya. Ya. Allah lebih tahu hikmahnya. Ketahuilah jemaah yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan banyak sekali adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini kita akan menyebutkan beberapa poin penting bagaimana seorang muslim hendaknya dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jemaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa tidak ada dari satu nikmat pun yang kita rasakan di dunia kecuali apa? Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita untuk apa jemaah? Ketika kita tahu semua nikmat datang dari Allah, kewajiban kita apa? Bersyukur. Ini adab yang pertama. Hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Kadang kita bersyukur kapan? Kalau dapat nikmat. Dan rata-rata nikmat yang masuk di kepala kita itu apa? Fulus, duit. Kalau dapat duit, alhamdulillah. Oh, kencang sekali alhamdulillahnya itu. Semasjid dengar itu. Saya punya kawan, subhanallah. Ketika dia dapat kerjaan yang Masya Allah, dia naik di status story-nya itu. Alhamdulillah, saya ridho dengan takdir Allah. Terus yang kemarin, tidak ridho. Nah, padahal, dalam semua kondisi, kalau kita mau merenung, sesungguhnya kita senantiasa diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan rahmat Allah, tentu kita tidak akan bisa hidup, jemaah. Allah katakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Pada diri kalian, tidakkah kalian melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Cukup kita lihat pada diri kita, maka semuanya kita akan dapatkan, semuanya banyak terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Surah An-Nahl ayat 18. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah, di sini Allah katakan nikmat bentuk tunggal, tidak bentuk jamak. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, Allah katakan pakai apa? Bentuk tunggal. Padahal nikmat Allah banyak. Harusnya wa in ta'uddu ni'amallah. Jamak dari nikmat itu ni'am. Harusnya ni'am bukan nikmat. Kata sebagian ulama, karena satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalau ditelusuri, sesungguhnya banyak sekali nikmat yang terdapat pada satu nikmat itu. Contoh misal nikmat mata ya. Nikmat mata ini subhanallah. Antum lihat, mungkin ada dokter di sini.
yang spesialis mata misalnya. Coba antum dengar podcast-podcast yang berbicara tentang anggota tubuh manusia. Di antaranya mata, subhanallah. Saya pernah dengar ada satu dokter. Dia ngomong seperti ini. Mata kita itu pikselnya itu 300-an lebih piksel. Tapi ajaibnya subhanallah. Ketika dia buka, yang jauh dia tidak bisa terlalu melihat atau tidak menjangkau terlalu jauh. Kalau terlalu dekat juga tidak menjangkau. Jelas? Namun sekali lihat langsung terang. Dia bisa menyesuaikan kondisi terang. Ketika gelap dia bisa membuka lebih pupil matanya bisa lebih terbuka dan seterusnya. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya kita manusia itu hidup dengan apa? Mikroba. Banyak bakteri. Kalau seandainya mata kita ini seperti mikroskop bisa melihat detail, maka tentu kita tidak akan bisa hidup. Ketika mau cium, banyak bakteri. Ketika mau makan, banyak bakteri. Ketika mau minum, banyak bakteri. Akhirnya apa? Tidak bisa hidup ya. Tidak bisa hidup. Anda bisa bayangkan? Subhanallah. Itu baru mata. Dan kemarin saya lihat ada di media sosial operasi menghilangkan atau menurunkan minus atau plus atau silinder. Cuma di laser-laserin tuh mata, di black kemudian dibuka sebagian selaput matanya kemudian di laser itu harganya mahal jamaah. Ada yang menyebutkan sekitar 40-an, 50-an juta, subhanallah. Itu satu bola mata. Sekarang pertanyaan, kita udah bayar berapa? Dari waktu kita lahir sampai sekarang jamaah. Maka adab yang paling pertama, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar sebagai seorang manusia yang harus kita syukuri, nikmat kita dianugerahkan sebagai seorang muslim. Itu nikmat terbesar. Dan nikmat terbesar menjadi seorang muslim ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu muslim mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia sering mengucapkan kul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya itu Allah satu. Dia baca ayat itu, jemaah. Tapi ketika datang bencana, yang dia serukan pertama apa? Nenek moyangnya. Jelas? 2 hari yang lalu, saya lihat di media sosial. Banyak sekali yang posting, anak-anaknya keterima jadi tentara. Oke? Saya baca ada satu postingan, subhanallah. Ada bapak, orang Ende. Dia posting begini. Oh, syukur. Allah Ta'ala, dengan sebabnya itu, anakku lulus. Kemudian dia tambahkan, kami hanya mengandalkan Allah Ta'ala dan nenek moyang kami yang berada di depan kami. Sudah benar yang pertama. Kemudian dia tambahkan apa? Karena nenek moyang kami yang berada di depan kami. Subhanallah al-azim. Maka ini kesyirikan jamaah. Maka nikmat yang paling utama seorang muslim ketika dia bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak syubhat yang antum lihat di media sosial, yaitu orang-orang yang datang ke kuburan. Keramat, yang kata mereka kuburan apa? Keramat. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam tidak ada yang namanya kuburan keramat dan semua kuburan sama. Kita datang ke kuburan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu saya larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan Anda kepada kematian. Dan disunahkan kita ketika ziarah kubur, kita mendoakan orang yang ada dalam kubur. Sampai pun kita datang ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Yaitu kita memberi salam kepada Rasul, kita doakan kebaikan buat dia. Tidak meminta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian orang, mereka mengatakan, kami datang ke kuburan bukan meminta kepada kuburan. Kami doa kepada Allah. Itu antum bisa cek di YouTube, ada itu. Sebagian dai mengatakan, siapa bilang yang datang ke kuburan itu minta kepada selain Allah? Tidak. Mereka minta kepada Allah. Tapi mereka minta diantarkan hajatnya sama pemilik kuburan. Wahai fulan, antarkan hajatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia wali, karena dia kiai, karena dia ustadz, karena dia Allah Subhanahu wa taala tegur perbuatan itu. Dalam surat Fatir ayat 14 kata Allah, "In tad'uuhum la tasma'u du'aakum." Kalau seandainya kalian menyeru penghuni kubur, patung-patung itu, penunggu-penunggu pohon itu, la tasma'u du'aakum. Mereka tidak akan bisa mendengar panggilan kalian. Sekarang apa dalilnya? Di mana keterangannya bahwasanya mereka sedang mendengar perkataan Anda? Kemudian kata Allah, "Walau sami'u mastajabu lakum." Kalaulah mereka mendengar ucapan kalian, itu pun mereka tidak bisa menjawab apa yang kalian minta. Karena mereka juga sibuk dengan urusan dia sendiri, dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan mampu menjawab. Sekarang kata mereka, iya, mereka tidak menjawab, akan tapi pada hari kiamat mereka akan menjadi pemberi syafaat untuk kami. Itu kata orang-orang itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lanjut ayat ini. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat orang-orang yang kalian seru itu akan mengingkari apa? Kesyirikan yang kalian lakukan. Allah sebut perbuatan ini sebagai apa? Kesyirikan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang lebih tahu mengabarkan berita ini kepada engkau kecuali Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Maka adab yang pertama sebagai seorang muslim yaitu bersyukur kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan lawannya yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 125, ayat 152, kata Allah, "Fadhkuruni adzkurukum." Ingatlah aku akan ingat kalian. Washkuruli wa la takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian berlaku kufur. Itu yang pertama jemaah yang dirahmati Allah. Maka hendaknya seorang muslim dia perlu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mentauhidkan Allah dan mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kemudian yang berikutnya jemaah yang dirahmati Allah, adab yang berikutnya, hendaknya seorang muslim tahu tidak ada satu gerakannya yang dia lakukan di dunia kecuali semua dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia malu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu celah pun di dunia kecuali semuanya dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, saya tidak katakan orang yang memiliki wibawa melihat kita bermaksiat, tidak. Teman kita. Ketika kita bermaksiat di hadapan dia mungkin ada rasa janggal di hati kita. Kenapa? Karena kita malu karena dilihat oleh orang lain. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat kita? Maka kita perlu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu hiasi diri kita dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dahulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, karena dia tahu Allah melihat dia. Ketika dia masuk ke dalam
WC, toilet, ketika dia hendak buang hajat, dia tutup kepalanya karena malu, karena tersingkap auratnya. Disebutkan Fatimah radhiyallahu taala anha berwasiat kepada pembantunya agar kerandanya itu bagian atasnya ditutup. Karena di zaman dahulu keranda itu hanya papan, kemudian ditaruh jenazah di atas, kemudian tidak ada tutupannya. Karena terbuka seperti itu. Kata dia, diwasiatkan kepada pembantunya untuk ditutup bagian atasnya. Kenapa? Karena kata dia, ketika saya meninggal yang mengangkat jenazah saya, kaum muslimin yang rata-rata mereka bukan mahram saya malu bentuk lekuk tubuh saya itu ketika saya meninggal dunia dilihat sama yang bukan mahram saya. Subhanallah. Malu sampai wafat. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 19, "Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun." Allah tahu kalian dalam kondisi sembunyi dan tahu kalian dalam kondisi terang-terangan, jemaah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 61, kata Allah, "Wa ma takunu fi sya'nin." Tidaklah kalian dalam satu kondisi. "Wa ma tatlu minhu min Qur'an." Tidaklah Quran yang kalian baca. "Wa la ta'maluna min 'amalin." Dan tidaklah satu amal yang kalian kerjakan, "illa kunna 'alaikum syuhudan." Kecuali di situ ada saksi, atau kami akan menjadi saksi untuk kalian pada hari kiamat. "Ittufiduna fihi wa la ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama." Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala sebesar biji sawi yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tidak ada yang luput dari firman Allah, dari pantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah ahibati, di antara adab yang kita harus perhatikan, kita harus memperbesar rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang bertakwa bukan dia yang bisa melakukan ketaatan. Dikatakan oleh para ulama, karena ketaatan banyak orang yang bisa lakukan. Ibadah banyak orang yang bisa lakukan. Tapi menahan maksiat sedikit yang bisa melakukan. Taat itu bukan hanya mengerjakan ibadah. Takwa bukan hanya mengerjakan apa? Ibadah. Tapi takwa yang sesungguhnya ketika Anda bisa menahan maksiat ketika diri Anda mengajak pada itu. Itu takwa. Karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihi salam, bukan Yunus bin Matta alaihi salam. Yusuf alaihi salam. Allah kabarkan dalam surat Yusuf, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi." Si wanita itu telah berhasrat kepada Yusuf, dan Yusuf juga telah berhasrat kepada perempuan itu. Kemudian kata Allah, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi." Subhanallah. Ayat yang lupa, subhanallah. Kalaulah dia tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh para ulama, saat itu dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia malu, kemudian dia tinggalkan perempuan itu. Maka hendaknya seorang muslim dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, orang yang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jangan antum salah pahami ketika kita membaca bahwasanya perlunya kita malu kepada Allah, berarti Ustaz kita nggak berbuat dosa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu banyak melakukan dosa, bukan cuma berdosa aja, Pak. Setiap anak Adam itu banyak melakukan dosa. Ketahuilah bahwasanya orang yang bertakwa, orang yang berusaha untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati ketika nanti dia jatuh dalam maksiat, maka dia tidak terperosok terus dalam maksiat.
dia segera bangun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada jalurnya. Sebagian ulama menyebutkan, kita menuju Allah itu seperti berjalan di atas jalan tol. Muslim menuju Allah seperti berjalan di atas jalan tol. Jalannya sudah jelas, ada Al-Quran, ada Sunnah. Ketika ban pecah, yang kita lakukan apa? Cari rest area, kan gitu. Cari rest area, ganti ban, pasang kembali ban, jalan lagi. Pernah Anda melihat orang ganti ban kemudian dia tinggal terus beranak pinak di rest area? Ada ya. Maka keliru seorang muslim ketika jatuh kepada dosa, kemudian dia katakan, sudahlah, saya tidak pantas menjadi orang yang bertakwa. Sudahlah, saya memang seperti ini. Neraka sudah. Ya. Muslim tidak seperti itu. Muslim dia tahu ketika dia jatuh dalam maksiat, itu sudah menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia lahir di Lauhul Mahfuz. Dia pasti hari itu melakukan dosa. Cukup dia tahu, kemudian dia menyesal, dia tinggalkan, dia bertobat kepada Allah, kembali kepada jalan, lanjutkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sama kayak antum jalan, kemudian injak duri, cabut durinya, jalan. Apakah ada orang ketika keinjak duri, kemudian dia tinggal terus jalan itu? Ya sudah nggak bisa lagi ya. Udah tusuk aja terus. Biar patah kakinya, biar tidak ada seperti itu jemaah. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dosa, bangun, menyesali, tinggalkan, taubat, lanjutkan jalan. Itu orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba tidak akan bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketemu masalah, kita berusaha untuk lari dari masalah. Berusaha untuk mencari solusi untuk terpisah dari masalah. Dan tempat untuk bisa menyelesaikan semua masalah ketika kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan tempat pelarian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya, seberat apapun kondisinya, semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, ya akhwat, kita ini segelintir kecil dari semua makhluk Allah yang besar. Kita ini kecil. Kita naik pesawat beberapa kilometer dari atas permukaan laut. Kita lihat manusia itu nggak kelihatan, jemaah. Kita ini kecil. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan semua masalah kita. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mencari pelampiasan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ilallah." Kalau mau kabur, kabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirun mubin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku hanya menjadi pengingat kepada kalian. Aku ingatkan kepada kalian untuk kalau mau kabur, kabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 50. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 23, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hendaknya kalian kalau mau bertawakal, apa artinya tawakal? Menyerahkan urusan, itu artinya tawakal. Makanya kalau mewakilkan sesuatu, kita menyerahkan urusan kita kepada dia untuk diselesaikan. Itu wakil. Baik. Maka ketika kita ingin menyerahkan urusan kita untuk diselesaikan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa 'alallahi fatawakkalu." Ini perintah. Kewajiban bagi kalian, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin. Kalau kalian mengaku orang-orang yang beriman. Maka tidak ada tempat untuk kita mencari pelarian kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang yang tidak mengenal Allah, dia cari tempat pelarian ke mana? Di tempat-tempat maksiat. Tempat-tempat maksiat, naudzubillah min dzalik. Dia dapat apa yang dia harapkan,
dia dapatkan apa yang diharapkan, kecuali apa? Sedikit. Tidak bisa menghilangkan apa yang menjadi masalah dalam hatinya. Maka kalau mau kabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika sedang bingung kepada sesuatu, faza' ila shalah. Langsung pergi salat. Langsung apa? Pergi salat, karena salat ibadah penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa curhat ketika dia salat. Maka ini yang perlu diperhatikan ahibati fillah. Kalau seandainya seorang hamba dia tahu ada tempat pelariannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya masalah, dia larinya kemana? Kepada selain Allah, maka dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen dia kembali kepada Allah, tapi dia kembali kepada selain Allah. Artinya dia ingin mengatakan, ya Allah, saya lebih nyaman dengan itu. Pantaskah seorang hamba mengatakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini seorang muslim yang kurang adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ahibati fillah. Di antara bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ketika kita dalam kebaikan, kita senantiasa berharap kebaikan itu terus berada di sisi kita. Itu di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita senantiasa mengharapkan tambahan nikmat berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mendapatkan nikmat takwa, kemudian kita merasa cukup dengan itu, tidak merasakan butuh untuk ditambahkan nikmat tersebut, maka ini orang-orang yang miskin. Kalau seandainya dia tahu betapa berharganya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap detik dari hidupnya dia hanya mengharapkan apa? Untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus melakukan amal saleh. Maka orang yang kurang adab kepada Allah ketika dia mencukupkan diri pada ibadah yang sedikit, tidak bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, orang tidak mau puasa sunnah, kecuali yang wajib saja. Ketika dia berpuasa, kalau ada yang berpuasa misalnya, dia tanya puasa apa? Sunnah, sunnah saja. Maka ini kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang muslim ketika dia merasa mampu untuk melakukan ketaatan, hendaknya dia bersemangat. Bersemangat melakukan ketaatan itu. Kenapa jemaah? Karena di antara bentuk syukur kita kepada Allah, ketika kita bisa melakukan ketakwaan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya orang dahulu ketika dia kasih keledainya makan kenyang, maka dia akan memberikan kerjaan tambah untuk keledai tersebut atas apa? Makanan yang dia berikan. Karena kenyang ini. Tidak bisa kerja biasa, harus kerja ekstra. Maka seorang muslim ketika diberikan keamanan, kesehatan, ada rumah, ada keluarga, terus semua nikmat yang dirasakan, kemudian dia katakan apa? Dah cukup lah sholat 5 waktu aja. Ketaatan yang lain, ya nanti saya kalau sudah tua. Subhanallah. Gimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah kasih semua ini. Harusnya lebih ekstra kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kadang kita itu suka memperlakukan hal yang sebaliknya kepada contoh binatang ternak yang kita pelihara atau setidaknya pegawai kita. Kalau kita sudah naikkan gajinya, kalau perlu cat tembok, kita suruh cat tembok. Cat. Nah, saya tidak suka antum istirahat. Antum lanjutkan. Kipas angin masih kotor, antum bersihkan itu. Ada sistem gaya rusak, antum perbaiki. Walaupun nggak ahli dalam bidang itu. Nah, kita suruh dia kerja ekstra karena kita rasa sudah memberikan lebih kepada dia. Allah sudah memberikan banyak jemaah buat kita. Kita masih perhitungan sama Allah Subhanahu wa taala untuk taat. Allahumma musta'an. Padahal
rahmat Allah luas pada kita, akan tapi kita bakhil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah, di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang muslim ingat kalau Tuhannya memiliki adab yang pedih. Itu di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki adab yang pedih. Tadi dia tahu bahwa rahmat Allah luas. Rahmat Allah banyak pada dia sehingga dia harus banyak beramal. Husnudzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, dia harus tahu bahwa azab Allah pedih. Artinya, ahibati, ketika dia tahu azab Allah pedih, dia tidak akan mudah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang suudzon kepada Allah, ketika dia melakukan maksiat, dia mengharapkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Dia jadikan bahasa Allah Maha Pengampun ini untuk menghalalkan dia melakukan maksiat. Maka ini dosa ya. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ketika dia tahu bahwa Allah Maha Pengampun, yang dia lakukan apa? Dia jauhi maksiat dan mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Bukan dia tahu Allah Maha Pengampun, dia melakukan maksiat dengan harapan Allah akan mengampuni dosanya. Maka ini orang yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Buruj ayat 12, kata Allah, "Inna batasya rabbika lasyadid." Sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa taala pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 4, kata Allah, "Wallahu azizun dzuntiqam." Allah kalau membalas itu dengan balasan yang pedih. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Wahai Muhammad, kabarkan kepada hamba-hambaku, aku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tapi ketahuilah bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita membawa dua pesan besar, basyiran wa nadhira. Memberi kabar gembira untuk kita termotivasi melakukan apa? Ketaatan. Dan juga nadhira, memberi peringatan agar kita tidak jatuh dalam dosa. Kendati Allah Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang jatuh dalam maksiat. Allah tidak suka. Maka sebaik-baik orang yang bermaksiat ketika dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia balik, Allah suka dia balik. Bukan Allah suka ketika dia jatuh dalam maksiat. Nah, kemudian yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, di antara husnudzon atau adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita berhusnudzon kepada Allah bahwa setiap perbuatan kebaikan yang kita amalkan pasti diganjar dengan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti diganjar dengan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Dalam surah Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 pahala buat dia, jemaah. Dalam hadis yang lain disebutkan Allah lipat gandakan adha'afan ila adha'afin katsira. Berlipat ganda sampai kelipatan yang tak terhingga. Disebutkan oleh sebagian ulama, tergantung pada keikhlasan dia dalam mengamalkan kebaikan itu. Dan tergantung sejauh mana dia mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan amalan tersebut. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah. Beberapa adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga
yang sedikit ini bisa kita pahami, bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan kepada keluarga kita yang di rumah. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat buat kita semuanya. Insyaallah taala besok pagi juga ada kajian ba'da fajar insyaallah taala di Masjid Raya. Baik. Insyaallah taala pembahasannya adab kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.